Bray, lu pernah nggak sih mikir, kenapa ada orang yang kelihatannya santai banget, nggak kelihatan sibuk, tapi hidupnya stabil, duitnya ngalir, dan kayaknya dia nikmatin hidup. Padahal, lu sendiri ngerasa udah gaspol, kerja dari pagi sampai malam, tapi hidup terasa muter-muter di tempat. Hari ini, gue pengen ngobrolin satu hal yang mungkin bakal mindahin cara pandang lo. Tema hari ini, orang malas tapi bisa sukses. Kedengarannya aneh ya? Tapi sabar Bray, dengerin dulu sampai habis. Bagian 1. Definisi malas itu sendiri. Kita kadang terlalu cepat ngejudge diri sendiri atau orang lain dari permukaan. Lihat orang tidur siang, langsung bilang malas. Lihat orang nongkrong di kafe sambil main HP, langsung mikir, nih orang nganggur kali ya? Padahal, malas itu bukan cuma soal fisik yang gak gerak. Banyak juga orang yang sibuk tapi gak efektif. Sibuk ngurus hal yang gak ngasih nilai tambah, sibuk tapi bukan produktif. Sementara, orang yang kelihatan malas, bisa jadi dia udah punya sistem. Dia ngerti kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat, dan mana yang prioritas. Bagian 2. Malas tapi efisien. Orang-orang yang dibilang malas ini biasanya justru punya satu kelebihan. Mereka mikir, mereka nggak mau capek-capek ngelakuin hal yang nggak perlu. Mereka cari jalan pintas yang legal dan cerdas. Contohnya nih, banyak startup founder sukses itu punya karakter kayak gini. Mereka nyari solusi buat masalah sehari-hari karena mereka malas ribet. Elon Musk bikin Tesla dan SpaceX karena malas ketergantungan sama sumber energi lama. Orang kayak dia mikir besar, bukan kerja keras kayak robot. Jadi, sebenarnya bukan malas, tapi nggak mau buang-buang tenaga. Mereka punya pola, mikir dulu, baru gerak. Bagian 3. Malas yang nggak bertanggung jawab versus malas yang punya tujuan. Nah, kita harus bedain dua tipe malas nih, Bray. 1. Malas yang emang cari alasan buat kabur dari tanggung jawab. 2. Malas yang justru bikin dia lebih selektif milih kerjaan dan cara. Yang pertama, ya jelas bakal stuck. Nggak mau usaha, nggak mau belajar, semua serba nanti. Tapi yang kedua, dia tetap bergerak. Cuma dia nggak kelihatan karena prosesnya lebih banyak di kepala. Gue pribadi juga ngerasa kayak gitu kadang. Malas ribet, malas multitasking, tapi akhirnya malah bikin sistem supaya kerjaan bisa kelar lebih cepat dan lebih santai. Yang penting bukan kelihatan sibuk, tapi hasilnya ada. Bagian 4. Tips buat lo yang ngerasa malas tapi pengen sukses. Kalau lo ngerasa lo orang yang malas, santai, tenang. Bukan berarti lo gak punya harapan, tapi ada syaratnya. Punya self-awareness, tahu kelemahan dan kelebihan lo. Bangun sistem yang kerja buat lo. Prioritaskan hasil, bukan proses yang ribet. Jangan kerja keras doang, tapi kerja cerdas. Gunakan teknologi, tools, dan tim kalau bisa. Dan yang paling penting, lo harus punya visi. Kalau nggak ada tujuan, malas lo cuma jadi alasan buat diam di tempat. Bagian 5. Closing reflektif. Bray, dunia ini nggak selalu butuh orang yang sibuk 24 jam. Dunia juga butuh orang yang tenang, mikir jernih, dan bikin solusi dari kesederhanaan. Kadang, dari rasa malas lo, muncul ide paling efektif buat jalani hidup. Nggak masalah jadi orang yang nggak suka ribet, asalkan tetap jalan, tetap belajar, tetap tumbuh. Jangan bandingin cara lo sama orang lain. Karena pada akhirnya, sukses itu bukan siapa yang paling capek, tapi siapa yang paling tepat. Quotes penutup nih, Bray. Malas bukan musuh. Asal lu tahu caranya, dia bisa jadi sahabat strategi. Bray, kalau lu suka gaya ngobrol kayak gini, lanjut terus di Jual Project ya. Kita bukan motivasi kosong, kita obrolin hidup, biar nggak cuma sibuk, tapi juga sampai. Sukses terus buat kita semua, lancar terus untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Amin.